Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, Salamin KRI. Pak Anies Baswedan sedang trending lagi ya. Tapi saya malas bicarakan Pak Anies Baswedan. Karena menurut saya, bicarakan Anies Baswedan membuat hidup saya semakin minus. Kenapa saya katakan begitu? Karena apapun yang kita bicarakan tentang Pak Anies Baswedan itu akan sia-sia saja. Mungkin kita berniat mengungkap segala kebobrokan dalam kepemimpinannya, tapi itu semua akan sia-sia saja. Semua juga tahu, bahkan anak kecil pun bisa membacanya bahwa ada banyak sekali terjadi penyimpangan APBD Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ya. Bahkan boleh dikatakan dugaan korupsi di dalamnya. Seperti pembangunan getah-getih, pengadaan lem ibon, pulpen, batu bronjong, trotoar dibuat kemudian dihapus lagi, pengecatan trotoar kemudian dibalikan lagi ke warna semula, Formula E, dan banyak sekali. Kita berniat baik untuk mengungkap semua ini ke publik agar masyarakat tahu betapa bobroknya kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Tapi itu semua sia-sia saja gitu, nggak akan ada gunanya. Bahkan Pak Anies Baswedan menikmati itu. Dia merasa senang, dia malah bangga, dia malah menuai keuntungan besar dari bulian kita. Semakin dia dibully, dia semakin diuntungkan. Karena dia semakin terkenal, elektabilitasnya semakin naik, dan itu akan menciptakan suatu potensi yang positif bagi dia. Bila mana suatu saat nanti dia mau mencalonkan diri sebagai apa gitu kira-kira. Sehingga saya berpendapat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau kita benar-benar merasa gerah gitu ya, alergi, muak dengan segala tingkah kinerja Pak Anies Baswedan terkhususnya, atau Pemprov DKI secara umumnya, maka cara yang lebih ampuh, yang lebih baik menurut saya, kemarin sudah sempat saya ungkapkan di video beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, bahwa cara yang benar untuk menenggelamkan Pak Anies Baswedan adalah berhentilah, stop share segala sesuatu yang berbau Anies Baswedan. Entah itu tulisan, entah itu gambar, entah itu video-video meme dan lain sebagainya. Stop share, stop menanggapi, stop komentari, stop membuli Anies dalam bentuk apapun. Dengan sendirinya Pak Anies Baswedan akan hilang dari peredaran informasi, dia tidak akan menuai elektabilitas, nama Anies Baswedan akan tenggelam. Saya kira itu trik yang lebih bijaksana untuk kita lakukan. Kalau kita mau berusaha untuk mengungkap segala kebobrokannya, segala dugaan penyimpangan dana APBD dalam masa jabatannya, dalam kinerjanya, segala dugaan korupsi dalam program-program kerjanya, semua itu sia-sia saja. Kenapa? Karena dia punya saudara di KPK. Dia punya saudara semarga di KPK. Mereka akan saling melindungi, saling membenarkan, sehingga di publik mereka terlihat suci, suci dalam lumpur dosa. Begitu istilah saya. Ya, jadi saya malas bicarakan soal Anies Baswedan. Saya mau bicarakan soal Pak Jokowi saja. Kemarin ada sebuah video yang viral. Lokasi kejadiannya di Sukabumi ya. Ada seorang guru memvideokan kondisi jalan yang rusak, kemudian mengunggahnya di sosial media milik pribadinya. Kemudian dia disamperin perangkat desanya ngamuk-ngamuk. Saya kira ini bagus untuk dijadikan pembelajaran buat kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama para kadrun bin kampret ya, saya kira ya. Karena waktu saya posting video
tanggapan saya untuk Pak Beni Harman, ada yang komentari karena di video tanggapan saya terhadap kritikan Pak Beni Harman itu ada sedikit saya singgung, saya ulas pembangunan luar biasa yang dikerjakan di era Bapak Presiden Jokowi, baik itu di Papua maupun juga di NTT. Ada yang berkomentar katanya daerah kami sampai sekarang masih kumuh. Pemerintah kemana? Atau apakah karena PDIP nyungsep di daerah kami sehingga kami ini tidak layak untuk diperhatikan oleh pemerintah? Kira-kira begitu komentarnya. Dan saya ada sempat balas, saya katakan kalau daerahmu kumuh itu bukan persoalan pemerintahnya kemana, bukan persoalan PDIP tak PDIP, bukan persoalan sentimen politik, bukan persoalan sentimen pro atau tidak pro, ya. Bukan persoalan kamu pilih siapa, tapi tanyalah kepada pemerintah daerahmu, ya. Tanyalah kepada RT RW-mu, apa ndak kamu diamuk oleh perangkat desamu, sama seperti kejadian di Sukabumi kemarin, ya. Jadi salah kaprah, salah sambung kalau daerahmu masih kumuh, lalu kamu ngomel-ngomelnya ke pemerintah pusat. Ada saya jelaskan di sana bahwa soal pembangunan daerah-daerah, ya, itu bukan soal sentimen politik, bukan sentimen politik, bukan masalah daerah itu pro Jokowi Amin atau tidak, bukan itu. Buktinya banyak daerah yang tidak pro kepada Pak Jokowi Amin justru diperhatikan luar biasa. Jadi soal pembangunan daerah itu bukan soal sentimen politik. Khusus di era Bapak Jokowi, soal pembangunan daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah yang kumuh, tidak ada unsur sentimen politik di dalamnya. Nah, daerah-daerah yang diberi perhatian khusus, yang tampak diberi perhatian khusus, yang di sana terdapat pembangunan luar biasa, itu karena pemerintah daerahnya dan DPRD setempat membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Begitu. Kalau pemerintah daerahnya dan DPRD-nya tidak membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, ya jangan salahkan presiden, jangan salahkan pemerintah pusat. Terkait video yang viral kemarin, yang saya ceritakan tadi di Sukabumi, saya sempat naikkan di akun Twitter saya, juga di Facebook. Saya beri caption seperti ini, salah Bapak juga, harusnya di caption video unggahan Bapak itu, Bapak menghujat dan mencela Pak Jokowi, Bapak menghujat dan mencela pemerintah pusat, pasti Bapak luput. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teristimewa saudara-saudaraku para kadrun bin kampret. Perlu kalian pahami bahwa soal pembangunan jangan langsung main tembak pemerintah pusat, jangan langsung mengeluh, menggerutu kepada Bapak Jokowi. Karena setiap daerah itu punya APBD yang dikucurkan oleh negara. Plus dana pembangunan desa, ya, dana desa. Masih kurang apa di zaman Pak Jokowi? Ya. Jadi kalau daerahmu masih kumuh, desamu masih kumuh, tanyakan kepada perangkat desamu setempat, tanyakan kepada Pemda setempat, tanyakan kepada DPRD setempat. Kenapa tempat kita masih kumuh? Begitu. Karena APBD sudah dikucurkan, ya, sudah digelontorkan oleh negara. Plus dana desa. Tapi kenapa daerahmu masih kumuh? Tanya sama mereka. Pasti kamu diamuk-amuk oleh perangkat desa. Pasti kamu diamuk oleh pemerintah daerahmu setempat. Karena kamu kurang ajar gitu. Apalagi kamu ngomelnya menggerutunya ke pemerintah pusat. Sudah salah paham, salah kaprah, salah alamat, dan salah semuanya. Begitu. Jadi ini sekaligus pencerahan buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terkhususnya, teristimewa saudara-saudaraku para kadrun bin kampret, supaya mengerti ini. Kalau daerahmu masih kumuh sampai saat ini, tanyakan perangkat desamu, ya. Tapi kalau kamu takut diamuk oleh perangkat desa, seperti pengalaman kejadian Pak Guru di Sukabumi yang diamuk oleh perangkat desa,
nggak apa-apa, kamu videokan lokasimu, daerahmu yang masih kumuh itu, kemudian kamu unggah di Facebook atau di Instagram atau di YouTube, di sosial media milikmu. Kemudian kamu di captionnya atau deskripsinya itu kamu menghujat dan mencela Pak Jokowi. Pasti kamu aman. Kamu nggak akan diamuk oleh perangkat desa, kamu nggak akan diamuk oleh pemerintah daerah setempat. Kamu pasti aman. Yang penting kamu jangan menyinggung perangkat desa atau Pemda setempat. Kamu hujat Pak Jokowi saja, kamu pasti aman. Kan begitu logikanya. Ya, jadi saya nggak mau bicarakan Pak Anies Baswedan. Saya juga tidak terlalu tertarik untuk bicarakan si Rocky Gerung. Ya, akal sehat orang sakit jiwa. Ya, semua itu nggak penting. Yang penting bagi saya saat ini adalah bagaimana mengawal Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin melanjutkan hingga menyelesaikan sisa masa kepemimpinan mereka. Siapa yang kemudian nanti saya dukung, kita lihat saja nanti. Entah siapa yang akan maju nanti, yang saya jagokan, entah itu Pak Ganjar, Pak Ahok, Ibu Risma, atau Pak Airlangga. Mereka itu jagoan saya. Jadi kalau salah satu di antara mereka itu maju, kita siap berjuang untuk mendukungnya. Kalau Pak Erick Thohir, maaf, saya sudah kecewa. Karena di masa pandemi di mana pemerintah sementara sibuk menangani pandemi, dia malah berkampanye. Itu satu hal yang menurut saya menyakitkan ya. Saya sebagai rakyat merasa itu menyakitkan. Jadi saya mau bicarakan soal Pak Jokowi saja. Kawal Jokowi sampai akhir. Saya selalu katakan bahwa saya berdoa kalau Tuhan menghendaki, saya berharap dan berdoa Pak Jokowi menjabat Presiden Republik Indonesia seumur hidupnya. Sekarang sudah ada suara-suara yang mulai bergelora. Suara-suara yang memberi sinyal untuk mendukung Pak Jokowi menjabat 3 periode. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Entah 3 periode atau seumur hidup. Kalau Tuhan kehendaki, gak ada yang mustahil. Saya percaya itu. Sehingga saya tetap berdoa dan berharap semoga Pak Jokowi bisa lolos 3 periode atau bahkan kalau bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidupnya. Karena untuk saat ini, kalau mau dibanding-bandingkan dengan sosok-sosok yang lain, belum ada yang sama. Belum ada yang kira-kira lebih baik dari Jokowi. Belum ada yang punya standar kualitas yang mendekati Jokowi saja belum. Jokowi masih lebih baik, masih jauh lebih baik dari yang lainnya. Itulah kenapa saya berharap dia melanjutkan 3 periode atau bahkan seumur hidupnya. Begitu. Tapi kalau dia tidak lolos seperti harapan kebanyakan masyarakat, tidak lolos 3 periode, dia tidak bisa diperjuangkan untuk jadi presiden seumur hidup. Minimal dia lolos menjadi wakil presiden selanjutnya. Itu doa dan harapan saya. Jadi saudara-saudaraku, saya ingatkan kembali, sudahlah, jangan terlalu bicarakan Anies Baswedan. Rugi hidupmu, minus hidupmu. Gak usah terlalu bicarakan Anies Baswedan. Gak ada gunanya. Biarkan Tuhan sendiri yang mengatasi seorang pemimpin daerah yang bernama Anies Baswedan. Karena manusia gak akan mampu. Mau mengungkap segala kebobrokannya, segala dugaan korupsi dalam kinerjanya, ada saudaranya di KPK, nggak bakalan bisa. Mereka saling membela, saling melindungi, saling menyucikan, ya, saling nggak akan bisa, pokoknya lah, gitu aja lah, ya. Orang-orang suci dalam lumpur dosa itu memang nggak bisa diusik. Jadi mari saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, cobalah kita berpikir yang logika saja. Sesuatu kalau dikerjakan bertahun-tahun nggak ada hasilnya, nggak ada potensi yang menunjukkan, nggak ada gejala yang menunjukkan potensi yang positif, tinggalkan.
kita angkat saja kinerja-kinerja positif Bapak Presiden Jokowi, hasil-hasil karya nyata yang luar biasa di daerah-daerah yang dulunya kumuh, tertinggal, yang terabaikan, yang nyaris tidak mendapat kepedulian negara. Sekarang masyarakat pelosok-pelosok bersuka cita karena negara hadir untuk mereka. Saya kira itu yang perlu kita up biar dunia melihat. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam NKRI. Bravo NKRI. Bravo Jokowi. Merdeka.